Haleluya. Wow. Saudara yang kasih dalam Tuhan, meskipun saya di gereja dan saudara di rumah saudara masing-masing, tapi saya mau kita berinteraktif. Jadi kalau saya bilang amin, saudara bilang amin. Jadi jangan cuma nonton, saudara. Emang saudara pikir ini tontonan apa gitu? Ini ibadah, saudara. Amin. Nah, pandemi boleh ada, tetapi pekerjaan Tuhan berjalan terus. Yang sudah katakan amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, buat CK7, tahun ini adalah the year of integrity. Karena hidup Kristen tanpa integritas adalah hidup yang mempermalukan nama Tuhan. Tapi hidup Kristen dengan integritas adalah hidup Kristen yang mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini saya ingin sharing buat setiap saudara tentang hidup dan melayani dengan kuasa. Karena saya percaya kalau integritas kita jelas, maka otomatis kuasa Tuhan tercurah. Karena Alkitab saya sudah bilang begini, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Banyak orang tidak menganggap hari Pentakosta sebagai hari yang penting. Bahkan ada banyak gereja yang bingung, loh kok ada hari Pentakosta, berarti hari lahirnya gereja Pentakosta. Hari Pentakosta bukan hari lahirnya gereja Pentakosta, tetapi hari Pentakosta adalah hari ke-50. 50 dari mana? Dari kematian dan kebangkitan Kristus. Dan itu adalah hari pencurahan Roh Kudus buat kita. Waktu Roh Kudus dicurahkan, the church was born. Waktu Roh Kudus dicurahkan, gereja Tuhan lahir. Dan Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa. Berarti the church is power. Berarti gereja itu penuh kuasa. Waktu kita menyebut diri sebagai orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, waktu kita menyebut diri sebagai orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, maka otomatis kita berintegritas dan berjalan dalam kuasa. Buka Alkitab kita sama-sama. Markus 1 ayat 27. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkan, katanya apa ini? Suatu ajaran baru? He speaks with power. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahkan dan mereka taat kepadanya. Pertanyaan saya, apakah hanya Yesus? Kan kita udah janji ibadah ini ibadah interaktif. Saya tanya, apakah hanya Yesus? No. Karena Yesus bilang apa yang aku kerjakan dapat kamu kerjakan, bahkan lebih besar lagi. The same spirit, roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam kita. Jadi roh sama yang membimbing Yesus sehingga ajarannya, kata-katanya penuh kuasa, roh jahat diperintahkan dan mereka taat, itu ada di dalam diri kita. Makanya Alkitab bilang, apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Jadi kalau setiap kali kita bilang, wah hidup saya susah, wah hidup saya menderita, wah rumah tangga saya kacau, suami saya gak mungkin bertobat, anak-anak saya nakal, aduh bisnis saya berantakan, di tengah pandemi ini hidup saya kacau. Saudaraku, itu akan terjadi. There is power in your mouth. Ada kuasa dalam perkataan kita. Kenapa ada Roh Kudus dalam diri kita? Waktu kita berkata dengan iman, di situ kuasa Allah menyertai. Saya mengerti, sebagian saudara akan menatap saya dengan aneh dan bilang, Gilbert ini ajarannya aneh-aneh. Apa sih maksudnya? Tapi saya mau beritahu, that is what the Bible teaches us. Bertahun-tahun kita hanya berpikir hidup Kristen yang jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Kita seringkali tidak diajar, ada kuasa, ada kuasa, ada kuasa, ada kuasa. Dan kita nggak bisa pisahkan antara integritas dengan kuasa. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus, hidup kita berintegritas. Dan integritas itu yang menuntun kita pada kuasa. Amin. Waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka hidup kita akan penuh kuasa. Dan kuasa itu akan menuntun kita pada hidup yang berintegritas. Nggak mungkin kita bisa hidup dengan aneh-aneh lalu punya kuasa. Tapi sebaliknya nggak mungkin kita bisa punya kuasa lalu hidup aneh-aneh. Jadi, Spirit of God, integrity, and power. Roh Allah, integritas, dan kuasa adalah 3 kaki
hidup Kristen kita. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan berintegritas. Waktu kita berintegritas, hidup kita dalam kuasa. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan hidup dalam kuasa. Dan kuasa itu yang menuntun kita pada hidup yang berintegritas. Klik. Kisah Rasul 4 ayat 33. Tadi Yesus. Sekarang rasul-rasul. Dan dengan kuasa yang besar. Dengan apa? Kuasa yang besar. Pertanyaan saya, apakah hanya rasul-rasul yang diberikan kuasa itu? No. Barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Lihat, ini yang saya bilang integritas. Karena ada kuasa. Mereka gak mau hidup untuk dirinya sendiri. Mereka gak mau cuma mikirin kepentingan dirinya sendiri. Mereka juga ada masalah. Tapi mereka memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Meskipun banyak yang gak mau nerima. Banyak yang menolak. Banyak yang menyebut mereka gila. Tetapi mereka gak mau tahu kuasa yang ada pada diri kita. Membuat kita tidak akan egois. Tidak hanya memikirkan diri sendiri. Tapi kita menjadi orang yang berbuat sesuatu. Karena kerinduan kita selalu jadi berkat. Dan memenangkan jiwa. Tugas memenangkan jiwa bukan hanya tugas pendeta pembina, Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Tugas memenangkan jiwa bukan hanya untuk senior pastor dalam hal ini. Hamba Tuhan yang luar biasa. Iya kan? Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini juga bukan tugas penatua dan diaken. Ini tugas setiap kita. Sama-sama bilang sama saya, tugas setiap kita. Sama-sama bilang sama saya, tugas setiap kita. Saudaraku, saya tidak bisa bayangkan. Kalau kita menyadari bahwa tugas penginjilan, tugas memenangkan jiwa. Tugas bersaksi, tugas berbuat sesuatu. Ya kan? Kan gereja udah kaya. Ya gereja dong yang harus korban. Hei! Kita yang harus berbuat sesuatu. Kita hanya pikir diri kita sendiri. Ya tapi kan saya juga ada kekurangan. Masa harus mengembalikan perpuluhan milik Tuhan apa sih? Emang gereja kenapa sih di tengah pandemi kali lagi susah kali ya? Hei! Gak ada urusan susah tuh senang. Tapi tugas kita lakukan. Memenangkan jiwa. Berbuat sesuatu, berkorban. Mengembalikan perpuluhan milik Allah. Berdoa buat orang sakit. Memenangkan jiwa. Itu tugas kita. Kalau setiap orang cuma pikir, itu kan tugasnya Dokter Yanto, dia kan dokter, dia kan kaya, ya urusan dia lah. Menjangkau jiwa-jiwa, mengorbankan uang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Orang yang berbuat sesuatu tidak pernah kekurangan. Orang yang memenangkan jiwa akan diberkati Tuhan. Orang yang berdoa buat orang-orang yang membutuhkan diberkati Tuhan. Orang-orang yang berani berkorban, orang-orang yang berani mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, itu yang diberkati oleh Tuhan. Karena kita harus menyadari tugas kita, coba lihat di sini. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Mereka gak mikirkan dirinya sendiri. Less of me, less of me, less of me. More of Jesus, more of Jesus, more of Jesus. Ada banyak orang menyebut diri Kristen tapi gak berintegritas, pelitnya minta ampun. Egoisnya minta ampun, arogannya minta ampun. Yang dia pikirkan selalu cuma diri, kesenangan dan kenikmatannya sendiri. Ini saatnya kita keluar dari comfort zone kita. Masuk pada integrity zone. Untuk kita hidup dalam kuasa. Klik. Mengapa pelayanan kita perlu kuasa? Loh, karena Allah kita maha kuasa. Saya ingat tahun-tahun berapa? Tahun 80-an kan kira-kira. Kita menyanyi Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua. Berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Amin. Nah, kalau Allah kita penuh kuasa, who is him? He is our Father. Orang boleh menyebut dia sebagai Tuhan yang maha besar. Orang boleh menyebut dia sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Orang boleh menyebut dia Raja di atas segala Raja. But we call him Father. Kita panggil dia Bapa. Saya mau tanya sama saudara.
Kalau bapaknya Papua, kulit hitam, rambut keriting. Hitam kulitku, keriting rambutku, aku Papua. Iya kan? Bapaknya Papua, mamanya Papua. Tiba-tiba anaknya sipit. Kulitnya putih. Rambutnya berdiri. Ada yang aneh gak? Anak itu diberi nama something long. Hanya, lihat ada something long. Bapak mama Papua, anak Cina. Itu. Kalau bapak kita penuh kuasa lalu kita jatuh bangun, hello. Bapak kita penuh kuasa lalu kita hidup kompromi dengan dosa. Bapak kita penuh kuasa lalu kita hidup pelit. Kita hidup arogan. Kita hidup mikirin diri sendiri. Something is wrong, saudara. Something is wrong. Allah kita penuh kuasa. Kalau kita dekat dengan dia. Hidupmu penuh kuasa. Ingat Musa. Waktu dia bersama dengan Tuhan di Gunung Sinai. Dia turun. Wow. Semua orang melihat kemuliaan Tuhan. Karena kedekatan pada Tuhan akan menghadirkan kuasa dalam hidupmu. Yang kedua, mengapa pelayanan kita perlu kuasa? Saya pakai istilah sehari-hari. Karena jemaat capek dengan kata-kata. Hamba-hamba Tuhan, ingat, kalian bukan hanya pemberi motivator. Hamba-hamba Tuhan, remember, kalian bukan motivator. Meskipun seringkali kata-kata kita penuh dengan motivasi. Tapi bukan hanya seorang motivator. Kalau hamba-hamba Tuhan telah merendahkan dirinya, merendahkan pengajaran sehingga hanya jadi motivator, saya beri nama, kau kehilangan makna pelayanan yang sejati. Karena makna pelayanan yang sejati adalah kuasa. Saya tidak bilang bahwa kata-kata hamba-hamba Tuhan tidak boleh memotivasi. Otomatis. Tapi bukan hanya menjadi seorang motivator. Masa mau jadi hamba Tuhan yang terus maki orang, terus nyerang orang, terus menjatuhkan orang. Hamba Tuhan apa model begitu? Hamba Tuhan memang harus memberi motivasi. Tapi bukan hanya motivasi, tapi ada kuasa di dalamnya. Haleluya. Yeah. Sorry untuk bilang ini. Jemaat, orang-orang sekitar kita sedang capek. Para politisi kata-katanya hebat. Orang-orang di berita-berita kata-katanya hebat. Sinetron-sinetron kata-katanya hebat. Dan penuh kepalsuan, penuh kemunafikan, saudara. Jemaat capek. Dengan kata-kata yang manis. Jemaat butuh bukti. Jemaat butuh kuasa. Ahli Taurat, orang Farisi mengajar dengan kata-kata yang indah. Tapi Yesus mengajar dengan kuasa. Haleluya. Klik. Mengapa pelayanan kita perlu kuasa? Karena Allah kita maha kuasa. Karena jemaat capek dengan kata-kata. Jemaat butuh bukti. Yang ketiga, karena iblis hanya dapat dihancurkan dengan kuasa. Alkitab berkata, lawan musuh iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. The devil is serious. Iblis pandai memutar balikan karena dia menyamar sebagai malaikat terang. Iblis gak peduli kita masuk gereja, iblis gak peduli kita pelayanan sejauh kita gak hidup dalam kuasa. Karena kuasa Allah itu akan menghancurkan setan-setan. Makanya Alkitab bilang iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Iblis gak ada di bawah telapak kaki orang pintar. Iblis gak ada di bawah kaki para motivator. Tapi iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya yang hidup dalam kuasa. Orang percaya yang hidup dalam kemuliaan, orang percaya yang hidup dengan iman, orang percaya yang hidup melekat pada Kristus. Haleluya.
Yang keempat, mengapa pelayanan kita perlu kuasa? Yang pertama, karena Allah kita maha kuasa. Yang kedua, karena jemaat capek dengan kata-kata jemaat butuh bukti. Yang ketiga, karena iblis hanya dapat dihancurkan. Dan yang keempat, kenapa pelayanan kita butuh kuasa? Karena itu tidak terpisahkan dengan kuasa Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menerima kuasa. Berarti kalau ada orang pelayanan tanpa kuasa, kita doanya tanpa kuasa, kita hidupnya tanpa kuasa. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, apa kuasa hanya buat hamba-hamba Tuhan? Tidak. Buat orang yang menerima Roh Kudus. Mengapa kita perlu kuasa? Karena itu sesuatu yang sudah diberikan oleh Roh Kudus buat kita. Maka Yesus naik ke surga dan dia berpesan apa? Aku naik ke surga tapi aku tidak meninggalkan kamu sebagai yang piatu. Aku memberikan seorang penolong lain. Dan penolong itu adalah kuasa. Makanya Alkitab bilang roh di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Jangan tertipu folks. Jangan pikir yang penting kita cuma jadi orang baik. Ada banyak orang baik yang dipermainkan oleh setan. Ada banyak orang baik yang akhirnya terjajah. Sampai Paulus bilang setiap kali aku ingin buat yang baik, yang jahat aku perbuat. Ada banyak orang baik diikat oleh kemunafikan. Orang-orang Farisi orang baik. Tapi Yesus bilang kamu seperti kuburan. Luar kamu terlabur putih bersih. Dalam kamu penuh dengan tulang belulang yang busuk. Bukan karena mereka jahat. Tapi karena tidak ada kuasa. Waktu kuasa Tuhan turun. Kuasa Allah yang membebaskan kita. Makanya jelas Alkitab bilang di mana ada roh Allah. Di situ ada kemerdekaan. Wow. Buat saya adalah kebanggaan tersendiri. Dapat melayani Gereja Bethel Indonesia CK7 ini. Karena saya percaya ini gereja adalah gereja yang dipilih oleh Tuhan. Dari sebelum pandemi bagaimana gereja ini terus bertumbuh berkembang luar biasa. Menjangkau jiwa-jiwa. Memenangkan jiwa-jiwa, memulihkan keluarga-keluarga, memulihkan Pondok Daud, pujian, penyembahan, pelayanan yang luar biasa. Tuhan kerjakan melalui pelayanan ini. Dan saya percaya betul. Di tengah pandemi Tuhan terus pakai gereja ini. Terus pakai pelayanan ini. Kegerakan-kegerakan orang muda, kegerakan-kegerakan wanita, kegerakan-kegerakan hamba-hamba Tuhan melalui gereja ini. Saya percaya ke depannya terus Tuhan akan melakukan perkara-perkara dahsyat. Dr. Yanto, tim yang melayani, maju terus. Kuasa Tuhan ada di gereja ini. Urapan Tuhan ada di gereja ini. Tuhan tahu gereja ini adalah gereja yang tetap meninggikan Kristus. Gereja yang memuliakan Kristus. Gereja yang fokus hanya pada rencana Tuhan. Gereja ini bukan gereja yang cari duit. Gereja ini bukan gereja yang cari nama. Tapi gereja ini gereja yang meninggikan Kristus. Karena saya percaya betul kalau Kristus ditinggikan, jiwa-jiwa diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, kuasa apa yang dibutuhkan? Saya catat di sini minimal ada beberapa kuasa penting yang Tuhan mau ada di dalam diri kita. Doa saya, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia di CK7 ini, yang menyebut tahun ini sebagai the year of integrity, boleh hidup dalam kuasa. Kuasa apa yang dibutuhkan? Yang pertama adalah kuasa perubahan hidup. Karena mencintai Kristus, melayani Kristus, berbuat sesuatu buat Kristus tanpa perubahan adalah kejahatan. Amin. Suami-suami berubahlah. Istri-istri berubahlah. Jangan pernah bilang, ya saya memang orangnya begini mau diapain. Gak bisa. Harus berubah. Karena Alkitab bilang apa yang dulu kuanggap kebanggaan sekarang kuanggap sampah. Kita berubah bukan karena kita hebat. Kita berubah karena Roh Kudus yang merubah kita. Kuasa Allah yang mengubahkan kita. Sehingga apa yang dulu kuanggap kebanggaan sekarang kuanggap sampah. Apa yang dulu kita anggap kebanggaan kita, kebahagiaan kita, kesenangan kita. Sekarang kita berubah. Karena kesenangan kita memenangkan jiwa. Kesenangan kita meluaskan kerajaan Allah. Kesenangan kita memuliakan Kristus. Haleluya. Yang kedua, kuasa apa yang dibutuhkan? Kuasa kasih. Sehingga kita gak menendam. Sehingga kita melihat sesuatu gak hitung-hitungan. Kenapa kita memberi? Bukan kayak pasang buntut. Saya kasih segini supaya dapat segini. No, kenapa kita memberi? Karena kita mengasihi Tuhan. Kenapa kita tinggalkan dosa? Karena kita mengasihi Tuhan.
Kenapa kita berhenti merokok? Kenapa kita berhenti minum mabuk? Kenapa kita berhenti judi? Kenapa kita berhenti hidup yang aneh-aneh? Kenapa kita putusin pacar yang tidak seiman? Karena kita mengasihi Tuhan. Kita nggak mau menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan kita. Kenapa kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat? Karena kasih Tuhan sudah luar biasa dalam hidup kita. Kenapa kita tidak mengutuk meskipun kita dikutuk? Kenapa kita tetap memberkati? Karena kasih Tuhan begitu luar biasa. Orang yang hidupnya penuh kasih adalah orang yang gak bisa menendam, gak bisa mengeluh, gak bisa bersungut. Ayub sampai bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Kenapa dia tahu Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan? Karena dia tahu persis Allahku penuh kasih, penuh rahmat, dan penuh kemurahan dalam kuasanya. Haleluya. Yang ketiga, kuasa apa yang dibutuhkan? Kuasa kekudusan. Alkitab bilang tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Saya berdoa, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, khususnya di CK7 ini, dimanapun sudah menerima firman hari ini, biarlah terbakar hatimu untuk hidup dalam kekudusan. Ada banyak orang hanya mengejar berkat, mengejar berkat, mengejar berkat, mengejar berkat. Tapi ini yang saya mau ingatkan, kejarlah kekudusan, kejarlah kekudusan. Waktu kita hidup dalam kekudusan, otomatis berkat dan anugerah Tuhan menyertai hidup kita. Orang yang mengejar berkat, kadang-kala menjadi orang yang menghalalkan segala cara, menjadi orang yang kompromi dengan dosa. Tapi orang yang mengejar kekudusan, haleluya, akan terus dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Suami, hiduplah dalam kekudusan. Saya mengerti berita tentang kekudusan hari-hari ini gak populer. Tetapi suara Tuhan lewat Joshua sangat tegas. Kuduskan dirimu hari ini, maka besok Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Alkitab bilang berbahagia orang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yang keempat, kuasa apa yang dibutuhkan? Kuasa kedekatan pada Tuhan. Daud bilang apa? Hanya dekat Allah saja jiwaku tenang. Kalau hari-hari ini jiwa sudah gundah gulana, kalau jiwa-jiwa sudah stres, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau jiwa sudah hari-hari ini berontak, jiwa saudara hari-hari ini jenuh, itu bukan karena situasinya terlalu menyakitkan. Saya khawatir engkau terlalu jauh dari Tuhan. Folks, you need get closer to Jesus. Ada banyak orang yang bilang, saya sudah dekat sama Tuhan. Gak usah berdebat. Ciri engkau dekat sama Tuhan, jiwamu tenang. Saya gak percaya. Ada orang yang bilang, saya sudah dekat sama Tuhan, tetapi tekanan dalam hidup saya terlalu berat. Saya sudah dekat sama Tuhan, tetapi ancaman dalam hidup saya berat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud harus melawan Goliat. Dimaki sama Goliat. Tapi karena dia dekat Tuhan, dia bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Halo, Daniel dibuang ke gua singa. Tapi karena dia dekat sama Tuhan, singa gak bisa berbuat apa-apa. Sarah, Mesah, Abednego dilempar ke dapur api, dipanaskan 7 kali lipat. Tapi karena dia dekat dengan Tuhan, sampai raja bilang, bukankah 3 orang yang kulempar, kenapa ada 4? Dan yang keempat wajahnya serupa anak manusia. Kedekatan pada Tuhan membawa ketenangan, membawa kemenangan, dan menuntun kita pada mujizat-mujizat yang luar biasa. Kalau hari-hari ini kau panik, kalau hari-hari ini kau penuh dengan amarah, kalau hari-hari ini kau jenuh dan penuh dengan kekecewaan, mendekat pada Tuhan, mendekat pada Tuhan, mendekat pada Tuhan. Secara daging kita gak bisa. Tapi kuasa dari Tuhan itu yang pertama, menuntun kita pada perubahan hidup. Yang kedua, membawa kita pada kehidupan yang penuh kasih. Yang ketiga, menyadarkan kita untuk hidup dalam kekudusan. Dan yang keempat, kuasa untuk membawa kita dekat dengan Tuhan. Yang kelima, kuasa apa yang Tuhan sediakan sehingga hidup kita dan pelayanan kita penuh kuasa. Yang keempat saya pelajari, kuasa hikmat. Bu, hari-hari ini kalau gak ada hikmat bu, rumah tangga hancur bu. Suami stres bu. Banyak suami stres karena pekerjaan, karena dirumahkan, karena kondisi ekonomi, karena tanggung jawab yang berat, karena gak bisa kemana-mana, gak bisa kumpul, gak bisa apa. Wow, ada banyak suami stres. Dan suami stres kadang-kala kata-katanya menyakitkan, tindakannya aneh.
ibu perlu hikmat. Tapi sebaliknya, ada istri-istri yang di masa pandemi ini panik. Karena biasanya bisa belanja-belanja. Biasanya ke mall, ke Singapura, ke Malaysia, ntar ke Paris, ya kan? Kan ada tuh kelompok-kelompok masyarakat seperti itu. Hello. Sekarang mau kemana? Ke bandara aja jarang, saudara. Biasanya baru sampai bandara udah belanja. Mendarat di bandara itu belanja lagi, belum keluar. Pulangnya udah habis belanja-belanja, sampai di bandara masih belanja. Jadi ada banyak ibu-ibu yang hari-hari ini stres. Pak, engkau perlu hikmat. Adik-adik muda, engkau perlu hikmat. Hikmat bukan kepandaian, karena kepandaian itu dari bangku sekolah. Tapi hikmat dari duduknya kita di bawah hadirat Tuhan, minta tuntunan. Hikmat menolong kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Hikmat menolong kita untuk membuka mulut dengan baik. Hikmat menolong kita untuk melangkah di jalan yang benar. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, kuasa yang Kristus sediakan buat kita, kuasa yang diberikan untuk Roh Kudus turun, kuasa perubahan hidup, kuasa kasih, kuasa kekudusan, kuasa kedekatan pada Tuhan, kuasa hikmat. Makanya Alkitab bilang, barang siapa yang kurang hikmat, minta kepada Allah yang memberikan dengan murah dan tidak membangkit-bangkit. Jangan sok pintar, jangan sok jago, jangan sok hebat, jangan sok kuat, jangan sok mampu. Hari-hari ini, untuk masalah apapun, kita minta hikmat. Kadangkala karena kita kurang hikmat, kita jadi emosian. Siapa itu orang-orang emosi? Orang-orang emosi buat saya adalah orang-orang yang kurang hikmat. Tapi kalau kita minta hikmat, kita lebih tenang. Kita lebih kuat, kita lebih sabar, kita lebih bisa menguasai diri. Dan akhirnya kita mampu melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Haleluya. Yang terakhir, kuasa apa yang dibutuhkan? Kuasa Allah yang menghadirkan buah-buah pelayanan. Buah-buah pelayanan ini ada dua. Yang pertama, buah-buah roh dalam pelayanan. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, penguasaan diri. Tetapi selanjutnya, pelayanan yang berbuah-buah, yang memenangkan jiwa. Saya percaya jemaat Tuhan yang menerima firman hari ini bukan orang-orang yang baru bertobat. Dan saat ini bukan pertama kali engkau mendengar firman Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan di CK7 ini adalah hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Ini saatnya waktu Tuhan beri kuasa buat kita. Kita akan berbuah. Kita akan menangkan jiwa. Kita jadi orang yang tidak hitung-hitungan. Kita jadi orang yang tidak pelit. Kita jadi orang yang tidak arogan dan memikirkan diri sendiri. Tapi kita bilang, Tuhan, dengan apa yang ada padaku, aku mau jadi berkat. Tuhan, aku mau menangkan jiwa. Aku mau bersaksi. Aku mau menjangkau jiwa. Aku mau lewat hidupku orang dapat melihat perbuatanku yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa. Dan waktu hidup kita dalam kuasa, maka kita akan jadi orang yang berintegritas. Waktu Roh Kudus turun ke atas hidup kita, kita akan jadi orang yang berintegritas. Dan karena integritas itu, kita akan hidup dalam kuasa. Kekristenan tanpa kuasa, kata Yesus, ada kekristenan yatim piatu. Makanya Yesus bilang, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku memberi seorang penolong lain yang akan menyertai kamu untuk selama-lamanya. Dan untuk itu Alkitab bilang, kalau Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa. Imani dalam diri saudara. Di dalam diri saya ada kuasa. Setan gak peduli engkau pergi ke gereja. Setan gak peduli engkau aktif di pelayanan. Sejauh engkau tidak punya kuasa, engkau dipermainkan terus. Tapi once engkau hidup dalam kuasa, engkau lawan iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Doa saya, jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia di CK7 ini, mari kita hidup dalam kuasa, berintegritas, dan selalu memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tundukkan kepala kita dalam doa. Bapa, haleluya, 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 haleluya. Di rumah kami masing-masing hari ini kami menerima firman.
Kami bukan sekadar orang Kristen, tapi kami adalah anak-anak Tuhan yang berintegritas. Kami adalah anak Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kami adalah anak Tuhan yang hidup dan melayani dengan kuasa. Dunia udah capek dengan kata-kata yang indah. Dunia butuh bukti, dunia butuh kuasa. Karena tanpa kuasa setan akan seenaknya. Tapi dengan kuasa Allah yang dalam hidup kami ikat setan. Dan kami berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Biarlah kami memiliki kuasa untuk hidup yang berubah, dekat dengan Tuhan, berjalan kekudusan. Dan dengan hikmat selalu melangkah dalam kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biar firman yang kami terima hari ini termeterai dalam hidup kami. Meyakinkan kami bahwa Roh Kudus yang turun ke atas kami menuntun kami pada kehidupan yang penuh kuasa. Karena kami adalah anak-anak Allah yang maha kuasa itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Mampukan kami untuk hidup dalam kuasa. Pada saat yang bersamaan hamba juga doa buat yang sakit. Siap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Kita doa Bapa. Janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami lepaskan segala ikatan belenggu sakit penyakit. Karena firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Karena itu kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi, segala serangan kegelapan kami tolak di dalam nama Yesus. Tambahkan iman kami, supaya dengan iman kami boleh melihat janji-janji Tuhan digenapi. Terima kasih. Bapak Gembala pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, dan juga Gembala senior kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan pakai terus hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini. Dr. Yanto bersama istri, keluarga, serta seluruh staf pelayanan. Yang dengan semangat, dengan ketulusan, dengan sukacitanya terus mengembangkan pelayanan ini. Bahkan menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Pakai terus. Sehingga gereja ini boleh menjadi corong ilahi bagi kemuliaan nama Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah tuntun. Berikan roh takut akan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, baik yang sudah online maupun baik yang sudah onsite maupun online, terus diberkati menyuarakan suara kebenaran. Gerejamu ini di the year of integrity ini boleh terus memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Dan akhirnya setiap kami biarlah menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu. Dan kami percaya semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. 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 Saudara yang kasih dalam Tuhan.